katakan saya. Yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali nyimak, yang diundang, dikasih link sama temennya, coba ketik saya. Ini mumpung belum mulai juga silakan teman-teman yang lain boleh undang juga ke temannya yang lain, boleh di-share linknya ya. Agar semakin banyak orang-orang yang bisa terbantu supaya bisa segera lunas hutang dan punya penghasilan tentunya ya. Masya Allah banyak juga ya. Alhamdulillah. Nah, jadi teman saya mengundang Bapak Ibu, memberikan link ini kepada Bapak Ibu adalah tujuannya yang pertama kita silaturahmi, yang kedua ingin berbagi informasi. Yang insya Allah kalau informasi ini Bapak Ibu pahami, ini bisa jadi pembuka pintu rezeki untuk teman-teman Bapak Ibu semua ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke ya, karena temanya kemerdekaan, maka bajunya warna merah. Asik. Tapi merdeka yang sesungguhnya harusnya adalah merdeka dari apa? Dari hutang riba. Insya Allah teman-teman Bapak Ibu yang hari ini masih punya amanah, apalagi hutang riba, mudah-mudahan dengan semangat kemerdekaan, Bapak Ibu pahami informasi ini, kita jalankan bersama, maka insya Allah lunas hutang bebas riba itulah merdeka yang sesungguhnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, coba yang siap menyimak katakan siap. Coba pastikan Bapak Ibu menyimak sampai selesai ya. Coba yang siap menyimak katakan siap. Oke, siap. Tugas Bapak Ibu pahamin saja dulu sampai selesai ya. Kalau ada yang mau nanya atau apa nanti di sesi akhir ya. Oke, terima kasih. Yuk kita lihat lanjut penjelasannya biar tidak terlalu malam. Yuk, next. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya mau nanya dulu nih. Apa sih kesibukan kegiatan Bapak Ibu saat ini? Coba ketik di kolom obrolan. Mungkin ada yang kerja, atau mungkin ibu rumah tangga, ada yang punya usaha, dagang, atau apa. Coba ketik dulu di kolom obrolan. Kesibukan Bapak Ibu saat ini apa? Coba diketik di kolom obrolan. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang dagang, karyawan swasta. Apalagi coba. Saya sengaja ngajak Bapak Ibu untuk tulis di kolom obrolan biar teman-teman responsif, biar teman-teman benar-benar mengikuti ini informasi sampai selesai. Ya, jangan cuma hanya nyimak tanpa ada interaksi, minimal teman-teman ikut komentar ya. Ada yang ibu rumah tangga yang luar biasa katanya, Masya Allah ya. Karyawan, oke. Ada yang ngajar ngaji, Masya Allah, luar biasa Ibu Sami dari Samarinda ya. Ada yang jualan bakso, oke. Nah pertanyaan saya gini Bapak Ibu, apapun aktivitas Bapak Ibu saat ini, pasti ada keinginan yang ingin dicapai. Betul apa betul? Pasti ada impian, ada harapan, ada keinginan tentunya adalah untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Betul? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yakin nggak bisa dapetin wujudin impian itu? Coba saya mau nanya dulu, ya. Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan sampai sebelum saya jelasin informasi peluangnya, Andanya orangnya pesimis. Anda orangnya sering mengeluh. Anda orangnya yang ragu-ragu. Kalau Anda orangnya pesimis, mengeluh, ragu-ragu, saya yakin pekerjaan apapun tidak akan pernah hasilnya maksimal. Betul apa betul? Jadi sebelum saya jelaskan ke semua penjelasannya nanti, saya pengen tanya dulu dengan kesibukan Bapak Ibu saat ini, ya. Terus Bapak Ibu punya impian apapun itu, yakin terwujud apa enggak? Karena kalau di awal aja udah nggak yakin, udah suuzon sama Allah, nggak percaya, ya, menyalahkan keadaan atau nggak masih suuzon, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Gimana Bapak Ibu mau dapet? Dipikirin aja nggak pernah, ngebayangin aja nggak pernah. Jadi harus yang pertama apa? Yakin dulu. Justru karena dengan keyakinan itulah semesta dan apa namanya hukum semesta dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan, memberikan petunjuk, memberikan hidayah sehingga Bapak Ibu pahami informasi malam ini dan inilah yang bisa menjadi asbab wasilah pertolongan Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Yakin semua ya? Nggak ada yang ada aku mah apa tuh orangnya nggak punya. Hati-hati kalau yang begitu ya. Berarti hidupnya biasa-biasa aja. Harus yakin dulu Bapak Ibu. Nah ya setelah yakin biarkan nanti Allah dan alam semesta yang memberikan jalannya. Nah, contoh impiannya apa saja? Misalkan di sini ada gambar banyak banget ya, misalkan ada gambar rumah.
yang hari ini mohon maaf masih ngontrak, pengen nggak Bapak Ibu, ada nggak kepikiran ya Allah kapan saya bisa punya rumah? Betul ya? Nggak mau dihina-hina sama pintu. Buka pintu bunyi ngontrak, kan pasti pengen punya rumah. Terus apa lagi? Terus biaya pendidikan anak. Betul ya? Biaya pendidikan anak harus disiapin. Apalagi kalau mohon maaf anaknya banyak. Ada yang masuk SD, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA. Kebayang nggak tuh biaya berapa yang harus disiapin? Belum lagi misalkan anaknya sudah mulai gede, ya, mempersiapkan juga yang namanya pernikahan. Sekarang berapa tuh? Ya, kemarin aja mentor kita Bu Haja Nopirati baru nikahin anaknya tuh, wah habis berapa tuh? Luar biasa ya. Jadi kita harus persiapkan itu semua. Tuh pengen ibadah haji atau umroh, ya. Yakin aja dulu. Yang penting tekad kita kuat dulu di pikiran kita biar Allah nanti ngasih jalan. Nah, siapa tahu lewat informasi malam ini bisa jadi jalan untuk Bapak Ibu semua ya. Terus pengen apa lagi? Misalkan yang punya motor, pasti pengen kebayang pengen punya mobil. Karena mobil itu kan sekarang itu bukan gaya-gayaan ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya, tapi kebutuhan apalagi kalau sudah pulang kampung dan lain-lain. Nah, sepertanyaannya Bapak Ibu, kalau ditotalkan Bapak Ibu ya, impian Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu, tapi jangan ngutang. Jangan sampai pikirannya kalau nggak ngutang nggak punya. Nah ini harus yakin bahwa Allah Maha Kaya. Ya, gimana caranya bisa wujudin ini semuanya secara cash, tanpa ngutang. Mau apa mau banget. Coba yang mau ketik mau. Yang mau ketik mau nih jadi doa nih. Ada 100 orang lebih nih. Ya, jangan pernah berkecil hati, jangan ada di pikiran bisa gitu ya. Bisa nih mau dijelasin malam ini. Ya, kitanya yakin dulu. Ini bisa jadi dari petunjuk hidayah dari Allah. Karena nggak ada yang namanya kebetulan. Dan Alhamdulillah kita-kita yang sudah lebih dulu menjalankan usaha ini sudah membuktikan. Bisa punya mobilnya cash, bisa punya rumahnya secara cash. Nah insya Allah teman-teman Bapak Ibu selanjutnya ya. Yang mau, nah keren banget nih. Ini jadi doa nih. Catat malaikat. Malaikat tolong catat ya. Ini pertanyaan Pak Rija nanti nanyanya ke mentor di training, bukan di seminar ya. Rija Nur Putri ya. Bukan di sini nanyanya di grup mitra pembinaan nanti di trainingnya, bukan di sini. Ini untuk calon mitra yang baru mau tahu informasinya ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya gini, Bapak Ibu teman-teman. Ini kan semuanya tuh harus pakai UUD, ujung-ujungnya duit, betul? Impian Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu inginkan ini hanya separuh aja, hanya sebagian. Saya yakin di antara Bapak Ibu keinginannya masih banyak. Ini pasti kan harus pakai duit, betul? Nah, pertanyaannya, kira-kira nih kalau ditotalin semua, kan kita jangan ngutang nih, ya. Harus belinya cash, yakin, percaya sama Allah, Allah Maha Kaya. Nah, pertanyaannya tuh nominal berapa sih? Kalau dibeliin semuanya tanpa ngutang nih ditotalin berapa kira-kira? Kita nggak usah berpikir hidup mewah, hidup layak saja. Kira-kira butuh berapa? Coba, menurut Bapak Ibu kan tiap orang pasti beda-beda. Kira-kira menurut Bapak Ibu untuk wujudkan impian semua Bapak Ibu tadi pengen punya rumah, pengen punya mobil, berangkat haji atau umroh, ya modal nikahin anak, biaya pendidikan, atau nggak misalkan jalan-jalan, atau apapun kira-kira menurut Bapak Ibu butuh berapa? Coba diketik di kolom obrolan. Wah, 10 miliar, keren. 3 miliar, Masya Allah. Ya, terus berapa lagi coba? Tuh kan setiap orang pasti beda-beda. Ada yang cuma 1 miliar, ada yang cuma 500 juta, ada yang 10 miliar. Ya, coba menurut Bapak Ibu berapa? Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Ya, oke. Ini jadi doa nih. Ya, jadi doa untuk kita semua. Bayangin aja dulu, ya. Kalau ngebayangin aja Anda nggak mau, gimana mau dapet? Dibayangin aja nggak pernah. Ya, oke. Banyak ya. Pasti ratusan juta sampai miliaran. Lanjut, next. Kita lihat. Wah, 50 miliar. Luar biasa. Itu mah mewah, Pak. Kita berbicara hidup layak saja sekarang, mah ya. Nggak usah mewah-mewahan dulu ya. Minimal hidup lah. Hidup layak. Nah, tapi pertanyaannya. Zaman sekarang banyak orang yang cari cara yang instan. Ya, dengan salah satunya apa? Banyak orang terjebak dengan yang namanya hutang dan cicilan. Betul apa betul? Karena zaman sekarang itu ada judol, pinjol, bahkan buka apa namanya YouTube saja iklannya sudah pinjaman online.
Dan tidak sedikit gara-gara pinjol dan judol, orang jadi menghalalkan segala cara, dan banyak juga malah jadi bunuh diri. Dan banyak yang tidak tahu ternyata, Bapak Ibu, ketika kita hutang, apalagi hutangnya ada penambahan, kayak nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah, itu termasuk yang namanya hutang riba. Dan yang namanya hutang riba itu adalah dosa besar. Dosa terkecilnya sama halnya berzina dengan ibu kandung sendiri. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan Allah dan Rasulnya akan memerangi siapapun pelaku riba. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu siap nggak ditantang perang sama Allah dan Rasul? Karena banyak Pak Bu, orang-orang diawali dengan hutang riba, ujung-ujungnya Allah hancurkan. Termasuk saya juga pernah mengalami punya usaha di 2017 diawali dengan hutang riba. Nggak lama, cuma 6 bulan bangkrut kena banjir. Ya, jadi yang hari ini masih ada amanah, apalagi hutang riba, yuk kita bertobat bersama-sama mohon ampun pada Allah atas ketidaktahuan kita, atas kelalaian kita, dan minta mohon ampun dan minta petunjuk agar Allah lunaskan hutang riba kita dan jangan pernah ambil cicilan lagi. Amin. Amin. Coba yang siap ketik siap ya. Pokoknya berjanji jangan pernah hutang riba lagi karena itu dosa besar ya. Kita mohon ampun dan minta petunjuk pada Allah agar kita punya usaha, punya rezeki yang banyak untuk bisa melunasi hutang riba tersebut dan jangan pernah ambil cicilan lagi. Siap ya? Oke, lanjut apa lagi? Next. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Tadi kan impian Bapak Ibu tadi ada yang ditulis, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, bahkan 10 miliar tadi keinginannya ya. Tapi tadi saya saranin apa? Jangan ambil cicilan karena itu hutang riba dosa besar. Nah, berarti solusinya apa? Harus jago nabung. Tapi masalahnya sekarang kalau nabung berbulan-bulan nggak diambil-ambil, diblokir sama pemerintah. Kacau. Betul apa betul? Ini kita sebagai rakyat serba salah. Nabung duit nggak diambil-ambil, disikat sama pemerintah. Coba ya. Tapi seandainya Bapak Ibu jago nabung, pertanyaannya ya, tadi menuju impian Bapak Ibu ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, bahkan tadi 10 miliar katanya. Pertanyaannya sekarang yuk kita cek diri kita. Yuk kita sama-sama evaluasi. Dengan kesibukan kita saat ini, Bapak Ibu paling keren bisa nabung berapa? Coba, ada yang bisa nabung atau mungkin bahkan penghasilannya cuma hanya lewat doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau mungkin ada yang 5 koma, tanggal 5 sudah koma. Ya, betul, ada di sini yang seperti itu. Maka kita harus cari penghasilan tambahan, Bapak Ibu. Harus bangun keran yang lain. Ya, karena zaman sekarang kita nggak bisa ngandelin dari satu potensi rezeki. Nggak hanya bisa ngandelin dari kerja atau dari satu bisnis atau satu usaha. Ya, zaman sekarang tuh kita harus bukan hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Sepakat kira-kira Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita jangan pasrah dengan keadaan kondisi saat ini, ya Allah saya cuma ibu rumah tangga, ya Allah pasangan saya cuma kerja penghasilannya UMR, ya Allah cuma begini. Nah, maka nih malam ini saatnya yuk kita berpikir jernih, saatnya gimana caranya kita bisa punya sebuah usaha yang bisa menjadi keran penghasilan yang lain tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada, tanpa mengganggu pekerjaan yang sudah ada. Sepakat kira-kira? Coba ketik dulu sepakat. Biar nanti main ke jalan sepakat ya. Rumah mentor saya di jalan sepakat. Sepakat ya, setuju ya. Nah, terus Bapak Ibu, berarti kalau hanya ngandelin dari mohon maaf menabung, pasti butuh waktu yang sangat lama. Dan biasanya Anda nabung paling keren berapa gitu kan? Ya jujur-jujuran lah zaman sekarang perekonomian lagi lesu, betul ya? Apalagi kalau Anda jago nabung, ya. Kalau misalkan sudah di hari raya, ya Idul Fitri biasanya tabungannya kembali fitri. Betul apa betul? Habis semua. Akhirnya nggak kekumpul-kumpul lagi. Berarti apa? Ya harus mencari solusi yang lain. Nah, solusinya apa? Betul kata Pak Arfan. Nggak usah ketawa Bu Nurul, saya juga tahu kok. Kalau Idul Fitri semuanya fitri. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan paling tahu Menteri Keuangan karena yang lebih tahu tentang keuangan. Idul Fitri kembali fitri semuanya. Nah terus gimana Kang Iksan? Lanjut, solusinya ada nggak?
Berarti nggak bisa hanya mengandalkan di satu pekerjaan, harus mencari penghasilan yang lain. Belum lagi fenomena sekarang, Bapak Ibu ya. Cari pekerjaan itu bukannya makin gampang, malah makin sulit. Ya, yang tiba-tiba di PHK, yang lulusan-lulusan sarjana baru masih banyak yang nganggur. Ya, dan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah, terus gimana dong ya Allah? Berikan petunjuk hidayahmu ya Allah. Ya, karena ternyata di Indonesia ini khususnya ya, di negara Konoha ini, sulit sekali yang namanya pekerjaan. Sekalinya kerja langsung kena pajak. Allahu Akbar. Ya, lanjut, apalagi? Next. Nah, solusinya ya harus punya bisnis yang lain, bisnis sampingan. Tapi pertanyaannya mau bisnis apa, Kang Iksan? Nih, kita kasih contoh, kita kasih pilihan untuk Bapak Ibu semua. Mau punya usaha yang lebih keren, yang penghasilannya gede ya. Penghasilannya bisa puluhan juta, ratusan juta. Contohnya apa? Misalkan Ibu Bapak punya perusahaan, atau punya franchise, atau punya kos-kosan yang banyak. Kira-kira penghasilannya gede nggak ini? Gede, tapi punya nggak modalnya? Karena kan punya perusahaan, punya franchise. Tahu franchise Bapak Ibu? Ya, kayak bikin Indomaret, kayak bikin mie gacoan, itu franchise. Tapi miliaran modalnya. Ya, pertanyaannya punya nggak modalnya? Karena usaha itu konsepnya adalah mengeluarkan uang berapa. Misalkan modalnya Anda ngeluarin punya usaha 1 miliar. Berarti harus siap kehilangan uang 1 miliar. Itu konsep usaha. Ya, kalau Anda modalnya 500 juta, berarti harus siap kehilangan uang 500 juta. Tapi Anda nggak modalnya. Harus punya modalnya, harus punya ilmunya, harus punya relasinya. Punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya relasi, bangkrut. Harus punya ketiganya. Kalau nggak begitu, siap-siap uang hilang begitu saja. Sampai sini nyambung, Bapak Ibu, coba ketik nyambung dulu. Ada yang kepikiran pengen bangun perusahaan, atau punya franchise, atau jadi punya kos-kosan yang banyak, kira-kira butuh modal berapa Bapak Ibu? Kalau yang punya modalnya, punya ilmunya, punya relasinya, silakan. Tapi yang nggak punya ini gimana nih Kang Isan? Nih, kasih solusi selanjutnya, pilihan usaha yang lain, lanjut. Apalagi? Nah, ini punya usaha yang modalnya di bawah 100 juta. Contoh, warung kelontong pinggir jalan. Ya, atau nggak punya usaha konvensional pinggir jalan. Tapi butuh modal juga berapa? Ya, saya kalau di Bandung ini kan Bapak Ibu tahu ya kayak tukang seblak. Kalau di Bandung kan banyak tuh seblak ya berjamur tuh tukang seblak. Coba bayangin Bapak Ibu buat bikin rodanya aja gerobak berapa tuh Bapak Ibu? Bisa 3 sampai 5 juta loh buat gerobaknya doang. Belum lagi harus cari tempat yang strategis. Iya, kalau udah tempat strategis pasti biaya sewa mahal. Udah mulai rame, banyak preman. Betul apa betul? Ada mungkin di sini yang pengusaha konvensional ngalamin kayak gini. Saya ngalamin banget. 2017 itu. Ada yang pernah ngalamin begini? Ya harus sewa, bayar sewa tempat. Harus tempatnya strategis. Udah mulai rame, banyak preman-preman minta jatah LSM lah, apalah segala macam. Betul apa betul kira-kira? Belum lagi persaingannya, Masya Allah. Sini tukang nasi goreng, di sini tukang nasi goreng. Ya nggak? Di sini yang rame, ini yang nggak rame. Kira-kira yang rame ngasih resep ke yang nggak rame dikasih nggak resepnya? Ah, enggak, persaingan Bapak Ibu di dunia usaha tuh. Ya harus siapkan biaya promosi, bayar influencer, bayar artis, balah mumet Bapak Ibu. Ya, bukan apa-apa, butuh ini modalnya gede banget. Kira-kira Bapak Ibu siap nggak? Dan balik lagi, usaha ini harus benar-benar dilakukan secara full time. Jadi Bapak Ibu nggak bisa dengan membangun usaha lain harus full time. Kalau nggak full time, apalagi Anda pasrahkan ke orang lain, bisa-bisa malah kena tipu atau bisa-bisa bangkrut. Betul apa betul kira-kira nih fenomena nih Bapak Ibu? Betul kata Pipo. Aduh namanya menit Pipo ya namanya diganti dulu atau jangan nama handphone. Nah terus gimana dong Kang Iksan solusinya ada nggak? Sebuah peluang tanpa yang mengganggu aktivitas yang sudah ada. Saya bisa kumpul tetap dengan keluarga, saya punya usaha juga tetap jalan, tapi saya bisa punya penghasilan tambahan. Bisa nggak?
Nah, insya Allah malam ini tuh sewa lapak aja 8 juta per tahun. Sewa lapak doang, belum modal barang-barangnya. Coba bayangin Bapak Ibu. Sekarang ya Allah ada nggak ya pengen punya usaha yang modalnya ringan, yang modalnya hanya sekali, tapi potensinya besar banget. Nah, insya Allah malam ini kita berikan informasinya. Apa? Next kita lihat. Nah, solusinya Bapak Ibu, kita akan berikan informasi yaitu adalah bisnis brilian. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru pernah dengar. Nah, inilah waktu yang tepat Allah memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena di usaha yang akan kami jelaskan ini modalnya kecil, terjangkau, hanya sekali selama-lamanya. Masya Allah. Resikonya juga kecil. Hampir nggak ada resiko. Bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, bisa online, bisa offline. Ada mentornya yang bakal ngajarin, yang ngebimbing, tapi potensinya besar dan sudah terbukti. Kira-kira keren apa keren banget? Nah, kita kenalan nih. Emang apa sih Brilliant Business ini? Lanjut. Next, kita lihat. Masya Allah ada Bunda Dania. Ah, Bunda Dania nih nanti bisa kali ya testimoni. Nah, potensi yang disiapkan tuh Bapak Ibu adalah, nih perhatiin ya. Potensi yang disiapkan di usaha ini 3.170.000.000. Ya, potensinya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu ngelamar kerja, Bapak Ibu ngelamar kerja nih, kan suka diinterview tuh, ya kan? Suka ditanya dong, emang Ibu Bapak pengen digaji berapa? Kalau gajinya kecil, kira-kira kerjanya semangat nggak? Pasti ogah-ogahan. Buat apa dikerjain orang gajinya kecil gitu kan? Tapi kalau gajinya besar, Anda semangat nggak kerjain? Semangat. Nah, ini potensi rezeki yang disiapkan. Kira-kira kalau potensi rezekinya sebesar ini, saya mau nanya hutang Bapak Ibu lunas nggak? Mobil kebeli nggak? Rumah kebeli nggak kira-kira? Cash nih ya, semuanya tanpa DP, tanpa cicilan. Kira-kira keperluan Bapak Ibu terbereskan nggak kalau potensinya segini? Keren apa keren banget kira-kira? Mau nggak mempelajari informasi usahanya? Coba ketik di kolom obrolan. Mau? Nih jadi doa untuk Bapak Ibu semua. Ya. Apalagi untuk teman-teman yang baru pertama kali diundang sama temannya. Harus berterima kasih sama temannya. Dikasih info ini pas banget di malam di hari kemerdekaan. Maka insya Allah ini jadi doa agar tahun depan benar-benar merdeka. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, seperti apa sih usahanya? Yuk kita pelajari. Next. Nah, jadi Brilliant Business ini, Bapak Ibu, adalah sebuah program ya yang ada di perusahaan direct selling ya dari perusahaan Bandung Ekosinergi Teknologi. Ini adalah program terbaru dari perusahaan Bandung Ekosinergi Teknologi, sebuah perusahaan ya network marketing atau direct selling yang alhamdulillah perusahaan ini sudah berjalan hampir 18 tahun. Jadi ini bukan perusahaan baru, udah terbukti dan teruji ya kantor pusatnya ada di Bandung ya dan di berbagai kota besar sudah ada bahkan sudah ada juga kantor cabangnya di Malaysia dan Brunei. Jadi ini adalah perusahaan karya putra bangsa yang insya Allah siap mendunia. Jadi nggak perlu lagi kita ngebagus-bagusin perusahaan dari luar. Perusahaan kita juga keren. Karya putra bangsa yang sudah berjalan hampir 18 tahun. Jadi ini bukan perusahaan coba-coba. Insya Allah ini sudah terbukti dan teruji. Lanjut, lanjut. Nah, karena tadi sudah 18 tahun, maka gimana legalitasnya Kang Iksan? Ya udah 18 tahun, masa iya legalitasnya nggak lengkap ya? Alhamdulillah dari Kementerian Perdagangan sudah ada izinnya, dari surat izin usaha penjualan langsung juga sudah ada izinnya. Bahkan kita telah tersertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Jadi tidak ada yang namanya unsur judi, tidak ada namanya unsur riba, tidak ada namanya unsur goror atau untung-untungan ya. Tidak ada yang namanya unsur masyir ya. Dan barang yang diperjualbelikannya halal. Jadi alhamdulillah tidak perlu berpikir halal haram karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah memberikan sertifikasi bahwa usaha Brilian Bis ini bersertifikasi halal, Masya Allah. Dan Alhamdulillah perusahaan kita juga mendapatkan beberapa banyak penghargaan di Indonesia ini ya, Alhamdulillah. Dan berbagai macam kegiatan juga ya, kita ada pesantren kilat juga ya, spiritual leadership camp, ada juga kemarin ini santunan juga untuk ke Palestina, Masya Allah ya, pokoknya banyak banget juga kegiatan sosial yang kita lakukan untuk seperti ke anak yatim, ke tahfiz Quran, Masya Allah. Jadi perusahaan kita punya slogannya itu adalah Go Berkah No Riba Go Baitullah. Itu slogan kita. Ya lanjut, next. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, zaman sekarang ini Bapak Ibu harus hati-hati dalam hal memilih bisnis. Jangan hanya tergoda oleh iming-iming hasil, tapi Bapak Ibu, siapapun yang menawarkan Bapak Ibu berbisnis, saya ingin katakan Bapak Ibu harus pahami keempat hal supaya Bapak Ibu tidak tertipu. Jangan cuma mikirin hasil, tapi Bapak Ibu harus paham empat hal. Karena zaman sekarang banyak sekali, mohon maaf, kayak penipuan atau investasi bodong yang katanya duduk diam dapat duit, bohong. Itu Bapak Ibu jangan sampai hilang duit kagak jelas. Jadi kalau Bapak Ibu zaman sekarang, saya bukan mau ngebagus-bagusin usaha saya, tapi kita harus berpikir jernih. Kalau kita ditawarkan bisnis itu setidaknya pahami empat hal Bapak Ibu. Apa saja? Bapak Ibu harus cek perusahaannya dulu. Perusahaannya benar ada atau enggak. Kantornya ada atau enggak. Jangan sampai kantornya aja masih nyewa ya, masih ngontrak atau enggak masih berupa website. Nanti kalau kabur mau kemana? Nah, kalau kita kantornya ada di Bandung, di Grand Surapati Core, jadi kalau teman-teman ke Bandung lewat Tol Pasir tinggal lurus, 5 kali lampu merah ada kantornya gede banget tulisannya tuh di sebelah kiri. Itu kantornya ada. Jadi harus cek apa? Kantornya, terus apa? Finansialnya. Karena kita itu pasti pengen berbisnis jangka panjang, pengen bukan jangka pendek. Maka harus cek dulu dari tadi seperti legalitas, terus sudah berapa lama perusahaannya berdiri. Ya jangan sampai tergoda sama perusahaan-perusahaan yang katanya baru launching. Hati-hati. Itu yang pertama. Jadi dari perusahaannya harus benar ada, terus legalitas dan lain-lain ya. Terus yang kedua apa? Harus jelas apa yang diperjualbelikan. Karena yang namanya usaha itu biasanya jualan. Kalau nggak produk, biasanya jasa. Betul apa betul? Jangan sampai Anda ikut sebuah peluang, ikut bisnis, tapi yang nggak jelas. Harus jelas, ada barangnya nggak, atau jasanya apa. Jangan sampai Anda ngeluarin uang nggak dapat apa-apa. Ya, dijanjikan nanti dapat ini, hati-hati Bapak Ibu. Ya, ya atau misalkan kita juga ada barang tapi barangnya berupa website. Nah hati-hati Bapak Ibu, zaman sekarang itu barang tuh harus benar-benar real atau enggak jasanya real, jangan sampai Bapak Ibu tertipu karena zaman sekarang itu ya mohon maaf banyak sekali orang-orang yang tidak jujur ya. Terus yang ketiga apa? Jadi tadi yang kedua harus ada produknya atau jasa yang jelas. Terus yang ketiga, Bapak Ibu harus tahu bagi hasilnya, harus transparan. Saya bisa dapat motor, saya bisa dapat rezeki hari ini 1 juta, itu duit dari mana? Jadi harus ada berupa website yang transparan sistem bagi hasilnya. Jangan sampai saya nipu Bapak Ibu, ataupun sebaliknya jangan sampai Bapak Ibu nipu saya, atau enggak jangan sampai perusahaan nipu kita. Jadi semuanya bagi hasilnya harus jelas dan transparan, ya. Terus yang keempat, apa? Yang keempat, Bapak Ibu harus cek juga ada nggak support sistemnya. Support system tuh ada nggak mentor yang ngebimbingnya. Karena usaha sebagus apapun kalau nggak ada mentor, nggak ada yang bimbing lah gimana Bapak Ibu mau bisa jalanin. Setuju nggak kira-kira? Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan bisnis zaman sekarang, hati-hati harus perhatikan keempat hal ini. Dan Alhamdulillah dari Brilliant Biz ini, Alhamdulillah semuanya transparan. Ada support system yang siap membantu Bapak Ibu, mengajarkan Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu agar bisa juga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Sampai sini nyambung Bapak Ibu, coba ketik nyambung. Ada 160 orang, Masya Allah ya, ini belum yang nonton di YouTube.
Masya Allah, Bunda Dania nih udah sukses luar biasa, masih ikut menyimak. Ya ini ada ibu rumah tangga keren banget. Dulunya hutangnya banyak, sekarang rumahnya, waduh, Masya Allah. Ya lanjut kalau sudah nyambung. Next. Nah, tadi yang pertama tentang perusahaan udah dijelasin. Nah, yang kedua tadi kalau kita tawarin bisnis yang dilihat apa? Harus dilihat produknya apa, harus jelas. Ada produk atau jasa. Nah, kalau di Brilliant Bisnis ini ada beberapa varian produk. Tapi meskipun ada beberapa varian produk, bukan berarti Bapak Ibu disuruh jualan. Ya, kecuali kalau memang Bapak Ibu jago jualan. Jadi nanti ada strateginya. Nanti dijelasin ya. Tapi saya jelasin dulu dari produknya apa saja. Ya, produknya ini ada beberapa segmentasi. Ada dari segmentasi kesehatan, ada kecantikan, ada pertanian, ada peternakan dan juga untuk perawatan kendaraan. Silakan teman-teman, ini saya jelasin secara singkat saja karena kalau saya jelasin takut sampai bedug subuh. Ya, yang jelas saya jelasin secara singkat. Nanti teman-teman minta aja katalognya sama orang yang memberikan link ini kepada Anda biar teman-teman bisa baca sendiri. Oh, ini apa? Manfaatnya apa? Testimoninya ada apa aja ya? Nih, saya jelasin produknya apa aja. Lanjut. Nah, ada yang pertama Skin, jadi buat kecantengan, kecantikan dan kegantengan ya. Di sini sudah variannya lengkap, ada day cream, night cream, serum, apa segala macam. Pokoknya lengkap semua dari kecantikan ya. Itu ada testimoninya juga sudah banyak. Tapi nanti kalau teman-teman pengen lebih ringkas, lebih jelas, teman-teman minta ke orang yang mengundang, minta katalognya ya. Terus ada apa lagi? Ada Alkabes. Nah, Alkabes ini luar biasa ya. Manfaat dari air alkali untuk mencegah penyakit kita ya, atau untuk penyembuhan juga bisa. Dan si Alkabes ini setiap orang kalau diminum rasanya beda-beda. Ada yang asin, ada yang kok agak pahit ya, kok agak-agak manis. Nah, itu berarti itu menandakan dari penyakit teman-teman. Nah, kalau asin tandanya apa? Nanti di-share oleh orang yang mengundang Bapak Ibu ya. Terus ada dari pertanian ya, ada pertanian ini ada eco farming. Ini jadi pertanian juga ada untuk yang palawija, ada yang untuk padi ya, ada yang untuk tanaman keras. Tanaman keras atau tanaman menahun itu seperti sawit, mangga, durian. Oh, banyak banget ya variannya. Jadi ini tujuannya adalah untuk penghematan Bapak Ibu. Jadi yang biasanya beli pupuk itu harus berkarung-karung, tapi ini lebih efisien. Apalagi eco farming kecil lah ya. Bentuknya nggak terlalu gede, jadi bisa disakuin. Nah, ini kalau eco farming ini nanti dicampurin dengan 1 liter air. Dan dari 1 liter air ini bisa jadi 8 tangki ya. Pokoknya kalau untuk pertanian kita nanti ada kelasnya khusus ya. Kita juga untuk memberikan knowledge khusus tentang produk-produk, kita juga nanti ada kelasnya. Misalkan, Mas Iksan, saya pengen mempelajari produk pertanian dong. Boleh, nanti ada kelasnya ya. Kalau, oh Kang Iksan, saya kan punya peternakan, boleh nggak saya mempelajari tentang produk peternakannya? Oh, boleh. Atau misalkan yang kesehatannya boleh. Ada juga kita dari dokter-dokter juga yang memang sudah memakai dari produk kita, yang merekomendasikan dari produk brilian kita ya. Lanjut, next. Itu dari manfaat produk ya. Nah, ini produk dari pertanian, Bapak Ibu ya. Dari pertanian, ini untuk berbagai macam jenis tanaman, ada yang memang khusus padi, palawija, ada yang untuk tanaman keras ya, untuk sawit, apalagi untuk sawit nih, yang misalkan Bapak Ibu punya relasi di sawit, Masya Allah, ini Bapak Ibu bisa menginformasikan produk kita ya, kalau misalkan punya relasi di bidang pertanian. Lanjut, apalagi? Nah, ini kesehatan juga ya, termasuk di sini ada kolagen. Ini yang best, saya jelasin yang best seller aja ya. Yang best sellernya itu ada kolagen. Ya, dibahasnya nanti ada kelas khusus kalau untuk yang pengen lebih paham tentang manfaat produk gitu ya. Ada kolagen, ada susu kambing, ada kopi stamina, terus ada Habs Pro, Habatus Sauda Propolis. Jadi ini bisa dibilang obat dewa sebagai antivirus bakteri dan jamur. Bahkan penjualannya ini kalau Habs Pro sudah sampai kita pasarin ke Brunei Darussalam, Masya Allah. Ya, lanjut. Next. Nah, ini varian skincare-nya ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai dari berbagai macam varian, mulai dari sabun muka, sabun badan, sampo ya. Apa namanya? Krim siang, krim malam, krim rembulan. Ya, pokoknya varian skincare dah ya. Teman-teman kalau varian skincare biar bisa testimoni nanti bisa pakai sebelah-sebelah. Pakai sebelah, pakai sebulan 2 bulan jadi bisa testimoni. Ya, keren banget pokoknya dari yang namanya skincare kita. Lanjut apa lagi?
Next, parfum. Nah, yang suka bau badan, ya. Ini kita juga punya varian parfum. Jadi kita punya produk-produk juga yang memang buat dipakai sehari-hari. Jadi tujuannya jangan langsung dijual, buat dipakai sehari-hari. Karena tujuannya Bapak Ibu yang biasanya beli di luar, nah Bapak Ibu misalkan contoh kayak beli lipstick atau beli sabun, biasa kan di luar cuman ngeluarin duit nggak jadi apa-apa. Nah kalau teman-teman pakai dari produk kita nanti bisa jadi cashback, bisa jadi penghasilan yang kembali kepada Bapak Ibu semua ya. Termasuk nanti selain dapat penghasilan disiapin juga Bapak Ibu bisa dapat motor bahkan mobilnya secara cash. Nanti dijelaskan ya. Next. Lanjut nih masih dari varian produk ya. Nah, ini untuk next para laki-laki ya. Men's product. Nah, jos, jos, jos. Ya, ada tuh yang namanya Power Honey, Power Honey, Jos. Pokoknya olala. Ya, mantap pokoknya. Ini nggak bisa testimoni kalau ini ya Bapak Ibu. Bahaya. Testimoninya Anda sendiri yang merasakan. Usahakan Bapak-Bapak kalau pakai ini harus pas di hari libur. Dan jangan pakai celana jeans. Bahaya. Semoga Anda paham. Keren banget kalau udah ngobrolin ini ya. Seru. Bapak-bapak biasanya ngobrolin ini sambil bisik-bisik. Tapi mantap. Lanjut, next. Ya, nah itu dari varian produknya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman nanti bisa hubungi orang yang mengundangnya untuk minta katalognya, biar teman-teman bisa baca sendiri, ya, minta testimoninya juga, atau teman-teman, Kang Isan saya boleh ikut kelasnya untuk dari pengetahuan lebih tentang produk, nanti kita kasih juga jadwal Zoom-nya. Pokoknya tenang, kita siapin semua, ada support system yang siap membantu, membimbing Bapak Ibu agar berhasil di usaha ini. Lanjut. Nah, ini nih masalah fulus, masalah penghasilannya gimana? Tadi saya sudah jelasin ya Bapak Ibu tentang perusahaan dan manfaat produknya. Nah, gimana bagi hasilnya?